Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, mata kuliah MPI, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua video yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Untuk video pertama, ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa pengertian dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan. Artinya ekspor itu tidak harus besar. Ketika mengeluarkan barang ke luar negeri dalam jumlah partai kecil itu sudah bisa dibilang ekspor. Mengapa ekspor itu penting? Ekspor penting karena menambah devisa negara, membuka dan memperluas pasar, memperluas lapangan kerja, memperoleh keuntungan komparatif, meningkatkan volume dan nilai penjualan, mendorong pengembangan produk, meningkatkan hubungan kerja sama antar negara, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa harus ekspor? Pertama, karena pengusaha eksportir itu lebih survive di berbagai krisis. Kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya. Seperti negara Cina, Jepang, Korea, itu adalah negara-negara yang unggul. Ketiga, pengusaha eksportir adalah pionir dan ujung tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk dalam negeri menuju selera pasar global kepada para produsen, pengrajin, petani, industri olahan, industri kreatif, dan lain-lain. Keempat, bahwa saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional, free trade agreement, yang dapat mengurangi sekat-sekat antar negara, sehingga sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara dengan adanya perdagangan bebas ini. Menurut Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, dua kunci utama yaitu mengelola ekonomi dengan baik. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi untuk mengenjotkan ekspornya dan investasi. Langkah-langkah untuk menjadi seorang eksportir. Eksportir harus mempunyai badan hukum, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembelinya, membuat invoice, packing list, dan shipping introduction, sertifikat halal untuk negara-negara muslim, menyerahkan invoice, packing list itu ke kurir, shipping agent atau forwarder, terbit pemberitahuan ekspor barang dari bea cukai, dan juga nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Phytosanitary sertifikat dengan fumigation, sertifikat untuk produk pertanian. Pembuatan sertifikat of origin menggunakan PEB dan juga invoice packing list. Untuk penjelasan video kedua, bisnis terdaftar merupakan badan atau hukum atau CF, firma, PT, dan lain-lain, dan punya NIK dari Ditjen Bea Cukai, mempunyai NPWP, punya izin usaha seperti surat izin usaha perdagangan atau surat izin industri atau surat izin usaha penanaman modal dalam negeri. Persyaratan makanan atau minuman. Dalam kemasan produsen asli memiliki izin dari BPOM, kemasan tersegel mencantumkan bahan-bahan makanan harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Kalau mau ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label halal. Contoh isi kontrak, harga, deskripsi dan jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, syarat dan ketentuan. Penjelasan dari video di atas menyimpulkan bahwa bagaimana cara kita mengetahui ekspor barang ke luar negeri bagi seseorang yang baru belajar di dunia perbisnisan, dan agar tidak tertipu oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bisnis tersebut, dan supaya kita lebih teliti lagi di dalam berbisnis. Terima kasih.